Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada dosen pengampu mata kuliah kompetensi bisnis yang saya hormati, Dr. Haji Tuti Rastuti SHMH. Baik, sebelumnya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Rahmawati Fauzia Rijal dengan NPM 2310.022 dari kelas B. Di sini saya akan mempresentasikan tentang penyalahgunaan posisi dominan dalam hukum persaingan usaha pada platform digital studi kasus TikTok Shop dan Shopee. Kajian komparatif yang saya ambil yaitu Jurnal Nasional. Pada bagian ini, saya akan menyampaikan identitas dari jurnal yang saya gunakan. Jurnal ini berjudul Analisis Perspektif Hukum Persaingan Usaha Indonesia dalam Kasus Penyalahgunaan Posisi Dominan oleh Platform Digital TikTok Shop dan Shopee. Jurnal ini ditulis oleh Novia Salsabila Ayuni Rahman dan beberapa penulis lainnya dan diterbitkan dalam Jurnal Hukum Administrasi Publik dan Negara, volume 3 nomor 1 pada Januari tahun 2026. Jurnal ini juga sudah memiliki doi sehingga dapat dikatakan sebagai jurnal ilmiah yang kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan. Secara umum, jurnal ini membahas mengenai bagaimana perspektif hukum persaingan usaha di Indonesia dalam melihat dugaan penyalahgunaan posisi dominan oleh platform digital, khususnya dalam kasus TikTok Shop dan Shopee. Baik, pertama kita mulai dari latar belakang dan isu. Saat ini, perkembangan ekonomi digital di Indonesia mengalami peningkatan yang sangat pesat, terutama di sektor e-commerce. Hal ini menyebabkan persaingan antara platform menjadi semakin ketat, di mana persaingan besar seperti Shopee dan TikTok Shop saling bersaing menarik konsumen. Selain itu, munculnya konsep sosial e-commerce, seperti TikTok Shop membuat pola belanja masyarakat berubah, karena transaksi bisa dilakukan langsung melalui media sosial. Kemudian, langkah akuisisi Tokopedia dan TikTok Shop semakin memperkuat posisi TikTok dalam pasar e-commerce di Indonesia. Dari kondisi tersebut, muncullah isu-isu hukum yang penting untuk dianalisis. Yang pertama, adanya dugaan penyalahgunaan posisi dominan, terutama setelah TikTok menguasai Tokopedia yang memperkuat kekuatan pasar mereka. Kedua, strategi agresif yang digunakan, seperti memberikan diskon yang sangat besar, subsidi, dan penggunaan algoritma tertentu yang berpotensi mempengaruhi persaingan. Ketiga, kondisi ini menimbulkan potensi persaingan usaha tidak sehat yang dapat merugikan pelaku usaha lainnya seperti UMKM dan platform pesaing. Sehingga isu ini menjadi relevan untuk dikaji dalam perspektif hukum persaingan usaha di Indonesia. Selanjutnya, kita masuk ke kerangka teori. Di bagian kerangka teori, jurnal ini menggunakan beberapa teori utama dalam hukum persaingan usaha. Yang pertama adalah teori hukum persaingan usaha yang pada dasarnya bertujuan untuk menciptakan persaingan yang sehat, adil, dan efisien di pasar. Kemudian, ada teori posisi dominan, di mana suatu pelaku usaha bisa dikatakan dominan kalau dia punya kekuatan besar di pasar. Tapi penting diingat, posisi dominan itu sendiri sebenarnya tidak dilarang. Yang dilarang adalah penyalahgunaan posisi dominan. Misalnya, dengan menghambat persaing atau merugikan konsumen. Selain itu, jurnal ini juga membahas predatory pricing, yaitu strategi jual rugi untuk mengalahkan pesaing. Dan yang terakhir, ada teori platform digital, karena kasus ini terjadi di ekosistem digital yang punya karakteristik khusus seperti efek jaringan dan penguasaan data. Selanjutnya, metode penelitian. Untuk metode penelitian, jurnal ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus. Artinya, saya menganalisis kasus TikTok Shop dan Shopee berdasarkan aturan hukum yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Data yang digunakan berasal dari peraturan perundang-undangan, jurnal, dan sumber hukum lainnya. Lalu dianalisis secara kualitatif. Jadi, fokusnya bukan pada angka, tetapi lebih ke analisis hukum terhadap fenomena yang terjadi. Masuk ke temuan utama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pasar e-commerce di Indonesia cenderung terkonsentrasi pada beberapa platform besar, khususnya Shopee dan TikTok Shop. Kondisi ini menimbulkan indikasi adanya posisi dominan dalam pasar digital, terutama setelah akuisisi Tokopedia oleh TikTok Shop, semakin memperkuat pangsa pasarnya. Namun demikian, dalam hukum persaingan usaha, penguasaan pasar
penguasaan pasar tidak secara otomatis dianggap sebagai pelanggaran, melainkan harus dilihat dari bagaimana perilaku pelaku usaha tersebut dalam menjalankan aktivitas bisnisnya, apakah mengarah pada praktik persaingan usaha tidak sehat atau tidak. Selanjutnya di sini ada analisis kritis. Kalau dianalisis lebih dalam, pembuktian adanya penyalahgunaan posisi dominan ini sebenarnya tidak mudah. Harus dibuktikan adanya niat dan dampak nyata terhadap persaingan di pasar. Di sisi lain, jurnal ini cukup bagus untuk menggabungkan analisis hukum dan ekonomi, tapi kekurangannya masih minim data empiris yang bisa memperkuat analisis tersebut. Baik, kita masuk kepada relevansi dengan RPS. Jurnal ini sangat relevan dengan materi RPS poin 5 karena membahas secara langsung bagaimana penegak hukum persaingan usaha dilakukan oleh KPPU dalam kasus persaingan antara TikTok Shop dan Shopee. Dalam penelitian ini, KPPU tidak langsung menjatuhkan sanksi, tetapi lebih mengedepankan pendekatan preventif melalui pemberian persetujuan bersyarat terhadap akuisisi Tokopedia oleh TikTok. Hal ini menunjukkan bahwa penegak hukum persaingan usaha tidak selalu bersifat menghukum, tetapi juga dapat dilakukan dengan cara pengawasan dan pencegahan agar tidak terjadi praktik persaingan usaha tidak sehat. Selain itu, analisis dalam jurnal ini juga didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, khususnya terkait penyalahgunaan posisi dominan dan praktik jual rugi, sehingga mencerminkan bagaimana hukum acara persaingan usaha diterapkan dalam praktik. Dengan demikian, jurnal ini menggambarkan secara nyata peran KPPU, mekanisme penegak hukum, serta bentuk intervensi negara dalam menjaga persaingan usaha yang sehat, terutama di era ekonomi digital. Baik, masuk ke bagian terakhir yaitu kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis, persaingan antara TikTok Shop dan Shopee menunjukkan adanya kecenderungan konsentrasi pasar yang mengarah pada potensi posisi dominan, khususnya setelah akuisisi Tokopedia oleh TikTok. Meskipun demikian, dalam perspektif hukum persaingan usaha, posisi dominan tidak serta-merta merupakan pelanggaran selama tidak disertai dengan penyalahgunaan yang merugikan persaingan dan konsumen. Strategi bisnis yang dilakukan seperti pemberian diskon besar, subsidi, serta pemanfaatan algoritma dan integrasi data berpotensi mengarah pada praktik anti persaingan. Namun, pembuktiannya memerlukan analisis hukum dan ekonomi yang komprehensif. Dalam hal ini, KPPU telah mengambil langkah yang tepat melalui pemberian persetujuan bersyarat sebagai bentuk penegakan hukum yang bersifat preventif, yang guna menjaga keseimbangan antara persaingan usaha yang sehat dan perkembangan ekonomi digital di Indonesia. Baik Ibu, cukup sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.